Pernah dengar istilah sampah masuk, sampah keluar dalam dunia machine learning? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal jadi detektif. Kita akan menginvestigasi sebuah tahap krusial yang sering banget disepelekan, yaitu Exploratory Data Analysis, atau gampangnya kita sebut EDA, khusus untuk data citra atau gambar. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai investigasinya. Coba tebak, apa arti angka ini? Menurut riset dari Stanford HAI, 80%, 8 dari 10 proyek machine learning di industri itu berujung gagal total. Dan yang mengejutkan, alasannya seringkali bukan karena algoritmanya kurang canggih, bukan sama sekali. Alasannya murni karena kualitas datanya yang berantakan. Jadi, taruhannya di sini benar-benar tinggi banget. Biar kita nggak ikut-ikutan jadi bagian dari statistik gagal tadi, ini adalah peta jalan investigasi kita. Kita mulai dari fondasi krusial, lalu membaca pola dan anomali, membedah anatomi data citra, terjun ke kasus kantuk pengemudi, dan terakhir soal metadata dan kebocoran data. Kita masuk ke bagian 1, fondasi krusial, posisi ADA dalam pipeline machine learning. Coba perhatikan posisi ADA di keseluruhan proses machine learning ini. Posisinya tuh ada di awal banget, persis setelah pengumpulan data. Jadi, penting banget buat dipahami, EDA ini bukan sekedar tugas bersih-bersih data atau kerjaan sampingan. Ini benar-benar fondasi awal. Ibaratnya kerjaan detektif di TKP, apa yang kita temukan di tahap ini bakal mendikte semua langkah teknis Anda ke depannya, mulai dari tahap pre-processing sampai feature engineering. Tapi, ada satu aturan main yang harus kita ingat. Proses ini tuh iteratif, alias bolak-balik. Temuan baru seringkali memaksa kita balik lagi ke tahap EDA. Misalnya gini, kalau model kita tiba-tiba gagal ngenalin pola pas dievaluasi, kita nggak bisa pasrah gitu aja. Sebagai detektif data, kita harus balik ke titik awal, bongkar lagi datanya, dan cari tahu, kira-kira petunjuk penting apa ya yang tadi terlewat? Lanjut ke bagian 2, membaca pola dan anomali, membekali kotak perkakas sang detektif. Buat interogasi data secara efektif, kita butuh alat yang tepat kan? Nah, kita bisa tingkatkan senjatanya secara bertahap. Mulai dari langkah 1, univariat, ini ibarat mengisolasi satu tersangka atau satu variabel aja. Terus naik ke langkah 2, bivariat, di mana kita cari tahu hubungan antara dua variabel. Sampai akhirnya di langkah ketiga, multivariat, di mana kita bongkar hubungan yang jauh lebih rumit dari 3 variabel atau lebih secara bersamaan. Mari kita lihat alat-alat tadi beraksi. Perhatikan kurva distribusi kecerahan piksel ini. Kalau Anda lihat ada kurva yang saling numpuk atau tumpang tindih parah, wah, itu tandanya fiturnya lemah. Model kita bakal kebingungan buat bedain antar kelasnya. Tapi, kalau Anda nemu puncak kurva yang kepisah dengan jelas, bingo! Itu dia petunjuk valid yang super kuat dan sangat dibutuhkan model kita untuk belajar dengan benar. Selain kurva tadi, kita juga punya box plot. Coba deh fokus ke titik-titik merah yang ada di ujung itu. Itu namanya outliers, alias data pencilan. Mereka ini nyeleneh, duduk manis jauh di luar batas wajar 1,5 kali rentang data tengah kita. Nah, tugas Anda sebagai investigator adalah curiga. Apakah titik merah ini cuma noise atau error sensor yang mending dibuang? Atau jangan-jangan ini justru kondisi ekstrim di dunia nyata yang penting banget dipertahankan buat bikin model kita lebih kebal? Menarik kan? Sekarang, siap-siap kita masuk ke bagian 3. Anatomi data citra, level boss dari EDA. Kenapa saya sebut ini level boss? Soalnya kita melompat jauh dari tabel angka sederhana, masuk ke dunia yang super padat. Data gambar itu sangat menantang. Bayangin aja, satu gambar super kecil ukuran 64 x 64 piksel, itu aja nyimpen lebih dari 4.000 fitur. Kita dituntut buat ngeriksa konten visualnya satu-satu, ngitung statistik per piksel kayak rata-rata dan entropinya, plus ngegali informasi tersembunyi dari metadata kayak detail pencahayaan atau info soal subjek fotonya. Bener-bener butuh ketelitian tingkat tinggi. Oke, mari kita terapkan di dunia nyata. Bagian 4, kasus deteksi kantuk pengemudi, menerapkan alat pada dataset MRL. Kita pakai contoh kasus di mana nyawa benar-benar jadi taruhannya. Kalau model pendeteksi kantuk ini gagal berfungsi pas dipakai nyetir di jalan, akibatnya bisa kecelakaan fatal. Nah, perhatikan sampel mentah dari dataset ini. Ada gambar mata terbuka dan tertutup. Saya harus tekankan, ngelihat langsung data sampel ini pakai mata kepala sendiri itu langkah yang paling krusial. Tujuannya buat pastiin labelnya udah benar, dan untuk nangkep anomali kayak gambar korup atau ketutup watermark yang bisa meracuni model kita nanti. Habis cek visual, jangan lupa cek keseimbangan porsi datanya. Di sini kita punya 52% mata terbuka dan 48% mata tertutup. Rasio yang hampir seimbang kayak gini tuh, jujur aja bikin lega banget. Kenapa? Karena kalau kelasnya jomplang parah, kekuatan prediksi model kita bisa hancur berantakan. Modelnya nanti cuma jago nebak yang mayoritas doang dan buta sama yang minoritas.
Selanjutnya, kita punya heat map korelasi. Ini ibarat sidik jarinya dataset kita. Kotak-kotak yang warnanya merah tua itu langsung ngasih tahu kita kalau ada hubungan yang super kuat antar variabel. Misalnya, pas satu nilai naik, yang lain ikut meroket drastis. Dengan peta ini, kita bisa dengan gampang milah-milah mana fitur yang berlebihan dan cuma ngulang informasi, serta mana fitur unik yang benar-benar ngasih sinyal buat deteksi mata ngantuk. Sampai juga kita di fase paling berbahaya, bagian 5, metadata dan bahaya kebocoran data, menghindari jebakan utama. Hati-hati, ada jebakan mematikan yang namanya data leakage alias kebocoran data. Kesalahan fatal yang sering banget kejadian adalah pas kita nggak sengaja nyampur foto dari orang yang sama ke dalam set pelatihan dan set pengujian model. Akibatnya apa? Model Anda nggak benar-benar belajar ngenalin ciri orang ngantuk, dia cuma menghafal wajah spesifik orang tersebut aja. Pas dites di jalanan sungguhan, pasti bakal gagal total. Solusi mutlaknya adalah stratified splitting, yaitu memisahkan datanya secara ketat dan murni berdasarkan ID subjek. Dan poin paling pentingnya diringkas dengan sangat pas oleh riset dari Taufikur Rahman dan kawan-kawan di tahun 2024 ini. Intinya begini, variasi lingkungan sekitar itu ngaruh banget ke performa model. Kalau Anda nekat nge-skip proses EDA yang mendalam ini, Anda nggak akan bisa nebak seberapa parah performa model Anda bakal merosot pas beneran dideploy di dunia nyata. Kenapa? Ya karena Anda nggak pernah tahu variasi dan kondisi ekstrim apa yang ngumpet di dalam data Anda sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang begini. Setelah sama-sama lihat betapa vitalnya proses interogasi data tadi, apakah Anda masih rela ngelewatin pekerjaan detektif EDA ini? Apakah Anda mau sengaja ngebangun model yang ujung-ujungnya cuma nambahin angka di statistik kegagalan 80% tadi? Semuanya balik lagi ke tangan Anda. Pastikan Anda benar-benar mengenal data Anda luar dalam sebelum mulai melatihnya. Terima kasih sudah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di eksplorasi kita yang berikutnya.